Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota PPL SMA Negeri 4 Sumatera Barat Keberbakat Olahraga. Di sini kami akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil jawaban dan penjelasan kami dari beberapa pertanyaan yang terdapat di format lembar ujian akhir semester Filosofi Pendidikan Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, yaitu tuliskan komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas, Golden Circle, tentang mengapa bagaimana apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Ego Aprianto. Kepada Ego, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ego Aprianto akan memaparkan pertanyaan dari nomor 1, yaitu komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas Golden Circle. Dalam hal ini ada tiga tahap. Pertama, why, yaitunya tujuan, alasan, serta keyakinan dan motivasi. Tujuan mengikuti mata kuliah filosofi pendidikan ini agar memiliki pemahaman tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional dan Pancasila. Sehingganya saya dan rekan-rekan yang mengikuti pembelajaran filosofi pendidikan ini bisa mengimplementasikannya pemahaman tersebut kepada peserta didik. Kemudian, hal yang bisa memotivasi saya dan juga rekan-rekan untuk mengikuti mata kuliah filosofi pendidikan ini adalah dasar-dasar pemikiran yang luar biasa yang harus saya pahami dan saya terapkan saat saya menjadi seorang pendidik nantinya. Yang kedua, how, bagiannya yaitu strategi dan kebutuhan. Strategi yang saya butuhkan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara memahami dan mencatat hal-hal penting tentang sosok dan aspek kerjaan Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan. Untuk itu saya membutuhkan buku-buku referensi lain untuk memperkuat pemahaman saya tentang Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga itu what, langkah-langkah konkret dan waktu yang dibutuhkan. Mempelajari dan memahami dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan filosofi pendidikan nasional dan Pancasila, kemudian diterapkan hal-hal itu kepada diri, lalu mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari pada Ki Hajar Dewantara tersebut nantinya kepada peserta didik. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi jawaban dari nomor 1 yang sudah dijelaskan oleh Saudara Ego Aprianto. Selanjutnya kita akan melanjutkan jawaban untuk pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana sih sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu Guru untuk membutuhkan jati diri peserta didik. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Asri Maida Aidi. Kepada Saudara Asri, dipersilakan. Sosok Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, bagi saya beliau adalah seseorang yang memberikan perubahan pada pendidikan di Indonesia. Dulu pendidikan hanya dapat dinikmati oleh golongan tertentu maupun hanya dapat dinikmati hanya orang-orang tertentu saja. Ki Hajar Dewantara bisa membuat rakyat Indonesia hingga saat ini memiliki hak yang sama untuk mengayomi pendidikan. Ki Hajar Dewantara berpendapat, metode pendidikan yang cocok dengan karakter dan budaya orang Indonesia tidak memakai syarat paksaan. Orang Indonesia adalah orang yang termasuk dalam golongan bangsa Timur. Bangsa yang hidup dalam khasanah nilai tradisional berupa kehalusan rasa, ketertiban, kejujuran, sopan santun dalam tutur kata, hidup dalam berkasih sayang. Hal inilah yang akan disemaikan dalam nilai-nilai pendidikan anak sejak usia dini. Dalam praktisnya, penyemaian nilai-nilai ini, pendidik menempatkan peserta didik bukan sebagai subjek, merupakan sebagai objek dari pendidikan. Artinya, peserta didik diberikan ruang seluas-luasnya untuk bereksplorasi, berekspresi, berkreativitas secara mandiri maupun bertanggung jawab. Adapun sistem Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dengan cara asih, asah, dan asuh. Adapun asas yang akan diterapkan berbunyi, ingarso sung tulada, yang memiliki arti di depan guru harus memberi teladan seluruh aspek kehidupannya. Hal ini mencerminkan bahwa menjadi seorang guru memang harus bisa memberikan keteladanan dan menjadi teladan. Ingma dia mangun karsa, artinya seorang guru harus bisa membangun semangat, motivasi, gairah hidup untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga, tuturi handayani. Seseorang harus dapat mengikuti dengan baik terhadap para murid yang telah menunjukkan sikap perilaku yang benar. Jadi, itulah sosok Ki Hajar Dewantara bagi pembentukan jati diri seorang pendidik. Bahwa dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus
memperhatikan kodrat dari anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika mereka sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah sebuah kegembiraan. Hal inilah juga yang harus kita terapkan dalam pembelajaran. Suasana menyenangkan, pembelajaran yang tidak membosankan, dan juga tidak lupa menggunakan media pembelajaran yang menarik. Lakukanlah pembelajaran secara menarik, maka siswa juga akan sangat nyaman berada di kelas. Tidak lupa, kita juga sebagai pendidik mengajak bahwa mereka harus melestarikan kebudayaan dan juga harus menerapkan sikap profil Pancasila. Terima kasih. Nah, itu tadi jawaban dari nomor 2 yang sudah dijelaskan dan sudah disampaikan oleh Saudara Asri Maida Ayudi. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dalam wujud aksi nyata di sekolah-sekolah. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Ego Aprianto. Kepada Saudara Ego, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 3, yaitu penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Bentuk aksi nyata yang dapat saya lakukan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diantaranya, pertama, memberikan teladan. Wujud keteladanan yang dilakukan adalah turut berpartisipasi aktif dalam membersihkan lingkungan, datang tepat waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjalin keakraban dengan peserta didik. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan tercipta komunikasi yang baik, saling menghormati dan saling menghargai di antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan positif yang tujuannya menumbuhkan sikap beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, menjalankan pembelajaran yang sinkron dan asinkron, berkebinekaan global, kreatif, dan mandiri. Sedangkan yang kelima adalah memberikan reward kepada pesiswa apabila berhasil melampaui target pencapaian kompetensi yang telah disepakati bersama. Antara satu siswa dengan siswa yang lain ini tidaklah sama. Target pencapaian kompetensinya, reward, dan juga hal yang akan kita berikan kepada siswa pun juga akan berbeda. Hal ini akan memberikan motivasi yang besar kepada siswa agar mereka termotivasi dalam pencapaian proses pembelajaran. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi jawaban dari nomor 3 yang sudah disampaikan dijawab oleh Saudara Ego Aprianto. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 4 yang akan dijawab oleh Saudara Anissa Alfidril. Kepada Saudara Anissa Alfidril, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. 6 profil pelajar Pancasila dan perwujudannya dalam pendidikan. Profil yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 5 elemen kunci beriman. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara. Profil yang kedua, berkebinekaan global. Dalam hal ini, peserta didik dapat mempertahankan budaya leluhur, berpikiran terbuka dalam berintegrasi dengan budaya lain. Elemen dari kunci kebinekaan global ini mengenal dan menghargai budaya, mampu berinteraksi dengan sesama. Profil yang ketiga, bergotong royong. Kemampuan bergotong royong yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Profil yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Profil pelajar yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Yang terakhir, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil atau baru, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, itu tadi penyampaian dan penjelasan dari pertanyaan nomor 4 yang sudah disampaikan oleh Saudara Anissa. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5 yang akan dijawab oleh Saudara Gusriwanti. Kepada Saudara Gusriwanti, dipersilakan. Kelima, mengenai strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, pendidikan yang berpihak kepada peserta didik yaitu menitik beratkan
pendidikan berpusat kepada peserta didik. Guru menjadi fasilitator pembelajaran. Pendidik memberikan kesempatan kepada anak yang mengembangkan bakat dan minatnya sehingga anak bisa mencapai kebahagiaan dalam belajar. Berikut ini beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk menjadi guru yang berpihak pada murid atau pada peserta didik. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Siswa didampingi guru membuat kesepakatan kelas yang berasal dari siswa itu sendiri. Di sini suara siswa yang menjadi sebuah kesepakatan yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh warga kelas tersebut dengan konsekuensi yang melanggarnya. Dengan demikian siswa merasa suaranya didengar. Kesepakatan kelas ini membuat mereka akan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua, suasana ruang berbeda. Agar suasana kelas lebih menyenangkan, coba ubah susun ulang ruang penempatan meja dan kursi. Bisa dicoba dengan bentuk meja dan kursi, posisi melingkar, posisi guru di tengah-tengah dan murid di sekelilingi, sehingga semua siswa dengan lebih baik dapat memperhatikan guru. Yang ketiga, perbanyak interaksi. Guru dapat memberikan full attention atau perhatian kepada murid. Dengan demikian, itu dapat memancing diskusi, pendapat, argumen. Peran guru di sini adalah untuk membuat murid nyaman dan leluasa mengungkapkan ide mereka. Yang keempat, memahami latar belakang murid. Sifat dan perilaku murid pasti berbeda tergantung latar belakang keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Untuk membantu masalah murid, guru harus memahami dulu apa latar belakang sikap murid tersebut. Berikan pendekatan sesuai dengan kondisi dan untuk mencapai akar permasalahan yang dialami murid. Misal, ajak murid mengobrol ataupun dengan pendekatan-pendekatan dengan motivasi supaya mereka lebih semangat dalam belajarnya. Kemudian yang kelima, berikan support penuh kepada murid. Support harus diberikan kepada siswa dari pihak sekolah, khususnya guru dan juga orang tua. Setiap siswa punya perkembangan dalam belajar yang berbeda. Saat mereka mencapai sebuah pembelajaran entah kecil atau besar, berikan pujian atau usaha. Beri apresiasi, bentuk pujian, hadiah, juga motivasi untuk murid untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya tersebut. Hal itu akan memberikan semangat baru dalam jiwa murid untuk lebih baik lagi dalam belajar. Kemudian yang keenam, gunakan teknologi. Materi pembelajaran textbook bisa diubah ke dalam audiovisual dengan menggunakan teknologi. Guru dapat memperlihatkan PPT pembelajaran melalui Canva dengan menyajikan materi teknologi. Penjelasan akan lebih semakin menarik dan fokus murid akan lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Teknologi juga membuat pembelajaran semakin menyenangkan serta memudahkan siswa dan guru berinteraksi dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, akhirnya untuk pertanyaan terakhir sudah dijawab oleh Saudara Gusriwanti. Nah, itu tadi hasil diskusi dan presentasi kami mengenai filosofi pendidikan Indonesia, yaitu yang termasuk pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, semoga apa yang kami diskusikan hari ini dan sudah kami presentasikan bermanfaat bagi kita semua sebagai Bapak Ibu guru yang akan mengajar peserta didik di masa depan nantinya. Sekian, apabila ada salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.